Kalau anak itu baik, nggak usah diomongkan. Setelah saya doa minta ampun, anak saya baik. Loh, ya jangan. Itu jangan seperti itu. Kecuali ada yang tanya nih, kok sekarang anakmu kok alhamdulillah baik ya, berubah. Boleh. Nah di sini harus tahu, ini ujian nih. Biar saya nggak ujub riak sombong gimana nih. Ya Allah, izinkan saya bercerita kalau ini bisa menjadikan dakwah saya. Mohon maaf ya, insya Allah begini. Anak saya dulu nakal, itu memang sifat saya zaman saya muda loh. Kan akhirnya kan tanya, anakmu kok bisa begitu? Anak saya juga nakal loh. Kan akhirnya dakwah akhirnya. Dulu sifat-sifat saya, dan alhamdulillah Allah mengizinkan saya berdoa, saya mohon ampun. Allah mengizinkan saya untuk mohon ampun untuk diri saya. Saya tahu sifat anak saya sifat saya itu ada di anak saya. Dan barangkali, masih barangkali Allah menerima doa saya, ini barangkali ya. Nah ini sebenarnya menjaga agar hati, pikiran, dan mulut kita itu tidak merasa prasangka bahwa kita itu dekat dengan Allah. Barangkali doa saya diijabah. Kan seperti itu. Bukan terus, nah dengan saya doa ini, doa saya dijabah loh, itu kan waduh, kok nggak enak gitu didengerin ya. Nah barangkali doa saya diijabah oleh Allah Ta'ala, dan alhamdulillah barangkali menurut kamu anak saya baik, tapi alhamdulillah kamu sudah bilang baik, alhamdulillah ya Allah, kan gitu. Jadi orang yang kelihatan taat kepada Allah Ta'ala itu bisa dilihat dari kalimat per kalimat yang dia ucapkan, sehingga tidak merasa bahwa anaknya berubah itu dari doanya, yang enggak. Barangkali ya itu dari Allah Ta'ala, doa saya diijabah ini barangkali, atau sebenarnya doa saya tidak diijabah tapi anak saya dirubah oleh Allah Ta'ala. Agar apa? Agar saya bangga. Saya juga berusaha belajar untuk tidak bangga anak saya berubah baik. Semuanya ini adalah Allah. Karena apa? Karena Allah itu Maha membolak-balikkan hati. Nah kan enak ngomong seperti itu. Sehingga dua malaikat Raqib dan Atid itu siap-siap mau mencatat di tiap kalimat kita itu, mau mencatat nih. Baik atau buruk ya. Nah di titik ini sama. Disinilah iman kepada Allah, iman kepada malaikat lewat kalimat-kalimat sehari-hari kita pun itu teringat. Oh nggak boleh saya merasa doa saya diijabah. Saya harus tetap ini dari Allah Ta'ala, anak saya baik tetap dari Allah Ta'ala, biarkan saya tetap mohon ampun. Akhirnya kan orang-orang seperti itu akan melihat bahwa orang Islam yang baik itu seperti itu. Dia contoh nanti. Ini kan dakwah, kalimatnya pun kalimat yang baik, tidak merasa kita itu yang hebat, yang doa kita pasti dijabah. Enggak, kita tidak tahu, karena pada saat anak kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala berbuat baik, itu kalau kita lihat itu nikmat. Kalau nikmat itu dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Makanya tidak perlu kita menceritakan merasa bahwa nikmat itu dari doa saya, ya nggak perlu. Dan itu yang paling sulit agar tidak keluar dari mulut seorang Islam, itu sulit sekali. Pasti biasanya keluar. Karena orang Islam atau siapapun manusia itu nggak betah mulutnya itu. Nggak betah. Seperti hadis tadi, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Yang mana Ustadz jelaskan tadi, keinginan orang tua sedapat mungkin kita penuhi. Sebagian besar orang tua itu jarang ada yang minta sama anak, Ustadz, walaupun dalam kekurangan. Iya. Curhat apa? Nah, bagaimana seorang anak tahu tentang keinginan orang tua? Satu, kedua, bagaimana anak ini memberikan bantuan kepada orang tua tuh dilihat dari apa atau bagaimana, Ustaz? Oke, saya menceritakan ini seperti cerita teman saya. Ibunya teman saya itu ngomong, "Nak, sebenarnya ibu itu nggak ingin minta-minta, karena memang dulu disuruh sama ayahmu itu jangan minta-minta kepada anak. Jadi saya minta maaf kalau saya nggak pernah minta sama kamu." Nah, si teman saya itu dipakailah cara berpikirnya. Lah kan namanya orang tua nggak ada rezeki, ini kan pasti nggak punya uang. Nah,
gerak-gerik orang tua itu diperhatikan sama dia. Satu umpamanya itu rumah, ya rumah. Yang dilihat apa? Listriknya bayarnya berapa, airnya bayarnya berapa. Ini kalau tinggal serumah ya Pak Ustadz? Enggak harus tinggal serumah, enggak harus. Tapi dia berpikir sudah, kemudian sehari sampai sebulan dia butuh uang untuk makan itu berapa. Kan gitu. Teman saya coba ngetes. Ngetesnya cuma ngasih, Bu, ini tolong nanti dipakai untuk bayar listrik, bayar air, terus sama yang jaga rumah yang bantu ibu, yang ini dan untuk makan sehari-hari ya. Ya, ini anaknya juga pinter. Tiap kali tengah bulan dia bertanya, ada makanan nggak di situ? Dia bertanya itu tanya santai aja. Udah makan Bu, udah pakai apa? Di titik itu si anak ini harus pandai dia, sehingga akan tahu bahwa oh ini baru ini ibunya nanti kalau jawab, kalau lagi nggak punya uang kan jawabnya pasti gerado-gerado, gagap-gagap gitu. Akhirnya di tengah bulan atau di minggu ketiga itu kan ketahuan kalau oh uang yang saya berikan kemarin kurang. Ini besok ditambah. Itu cara teman saya. Sehingga pada saat itu diulang lagi lah datang. Ini makan apa Bu? Ini sambil bawa makanan. Tadi makan apa? Ini saya bawa ini. Padahal si anak ini sebenarnya hanya pengen melihat karena ibunya sudah pernah ngomong begitu. Dia nggak mau ibunya ngulang karena dia tidak ingin ibunya malu. Akhirnya dia yang aktif yang ibunya nggak tahu kalau ibunya itu ditanyain cuma beda redaksi. Akhirnya dia juga mengerti, akhirnya dikirimkan uang atau uang di mana ibunya juga bisa menabung seperti itu. Nah, cara ini memang sulit. Tapi bagi anak yang memang belajar taat kepada Allah Ta'ala, ini akan dikerjakan. Kenapa teman saya seperti itu? Saya menganggap teman saya dikasih hidayah aja sama Allah Ta'ala. Kalau kita mana kita berpikir seperti itu? Gak ada. Jarang seperti itu. Saya juga tanya sama dia, kok kamu bisa mikir seperti itu? Hidayah Allah aja, karena ibu saya ngomong begitu kan saya harus berpikir. Saya juga nggak pengen ibu saya malu kalau saya tanyain, Bu, uangnya kurang apa enggak lah? Kan gak enak. Kan gitu. Nah, di titik ini saya bertanya gitu, sehingga akhirnya ini salah satu cara nih Ci, untuk mengetahui butuh atau tidak butuhnya orang tua. Ini cara loh ya, siapa tahu nanti haji itu lebih canggih lagi caranya, nggak tahu. Canggih itu kan gampang Ji. Canggih itu apa? Masang kamera CCTV, dengerin suaranya. Nanti kalau tempat sholat ibu di mana, di sini, nah, teman-teman pasanglah CCTV dengan suara. Kalau doanya ya Allah, mudahkan aku mendapatkan rizki. Saya lagi kekurangan, sudah 3 hari nggak makan, datanglah. Itu canggih namanya, ya. Modern. Tapi yang seperti itu sangat jarang. Saya bercerita ini saya paham. Sangat jarang si anak yang mau memahami orang tua tanpa dia itu berkata, itu jarang.